yang menyatakan kiamat akan terjadi pada hari Jumat siapa? Nabi SAW. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengimaninya. Bagaimana kiamat terjadi di hari Jumat, sementara datangnya hari Jumat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara negara yang satu dengan negara lainnya. Terbersit pada diri saya sebuah pertanyaan tentang terjadinya hari kiamat. Apakah ia akan terjadi pada hari Jumat yang berbeda-beda sesuai masing-masing negara, ataukah yang dimaksud di satu negeri saja, misalnya Mekah? Karena yang kita ketahui, waktu itu berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Bahkan selisihnya bisa 14 jam. Sehingga suatu negara masih Ahad, tapi di negara lain sudah Senin. Ini ditanyakan untuk mengetahui bagaimana membantah orang ateis atas subhat ini, Ustaz. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Ini pertanyaan yang luar biasa, dan sebenarnya di sini jawabannya lengkap dengan dalil-dalilnya. Tetapi nanti akan panjang. Saya akan menjawab secara singkat. Misalnya halaman 22, kalau mau dibaca dalilnya panjang gitu. Tetapi kita akan sampaikan dengan singkat bahwasanya yang menyatakan kiamat akan terjadi pada hari Jumat siapa? Nabi SAW. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengimaninya. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Nah, di sini ada pertanyaan, loh gimana? Kiamat terjadi hari Jumat, padahal antara negara yang satu dengan negara yang lain waktunya berbeda-beda. Waktunya berbeda-beda. Ada yang sudah Jumat, yang negara sampingnya 2 jam kemudian baru Jumat. Negara yang sampingnya lagi berarti 4 jam kemudian baru Jumat. Negara yang sampingnya berarti 6 jam kemudian baru Jumat. Sampai dikatakan ada yang selisih 14 jam baru hari Jumat gitu ya. Kalau kemudian dikatakan kayak hari Jumat gimana? Secara kenyataan nggak sesuai dong. Nah, dan beliau kemudian mengatakan semacam ini juga syubhat dari ateis. Benar nggak tuh pernyataan nabimu, barangkali begitu ya? Jawabannya adalah bahwasanya sebelum kiamat terjadi ada suatu masa peredaran tata surya itu berubah 100%. Nabi SAW bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal, matahari dari barat. Matahari dari barat terkait dengan ini. Munculnya matahari dari barat. Nah, sekarang ini kan matahari dari timur. Kemudian orbitnya, bintang-bintang dan yang lainnya sangat teratur sebagaimana sekarang berjalan. Perjalanan matahari, perjalanan bulan bisa dihitung, sehingga menghasilkan disiplin ilmu yang namanya ilmu falak, ilmu astronomi. Sekarang tahun 2022 ya. 2022. Kalender tahun 2023 sudah bisa dibikin. Sekarang tahun 1443. Kalender yang berikutnya sudah bisa dibikin, dan seandainya terjadi gerhana matahari atau bulan juga sudah bisa ditulis sekarang kapan terjadinya. Kemudian gerhananya total atau sebagian, mana negara mengalami total, mana negara yang mengalami gerhana sebagian, itu bisa ditulis sekarang padahal belum terjadi karena sangat rapi sekali. Nanti menjelang hari kiamat Allah perintahkan matahari terbit dari barat, dan itu sudah mengubah seluruhnya sehingga ketika Allah menghendaki dengan kuasanya, kemudian kondisi matahari dan perbintangan yang lainnya mengikat satu dunia dengan satu waktu, apa susahnya? Iya. Ini kesimpulan saya dari penjelasan para ulama dengan dalil yang sangat gamblang. Intinya nanti nggak ada yang susah bagi Allah ketika mengikat dunia, berapa negara yang ada di muka bumi dengan satu waktu, sehingga semuanya adalah satu hari, nggak ada yang susah. Sekarang ini kan kita menentukan hari dan menentukan jam berdasarkan peredaran matahari yang sementara ini berjalan sangat rapi. Allah ubah nanti keadaannya. Dan ketika Nabi mengatakan hari Jumat, dan itu sesuatu yang harus kita yakini, maka yang terbersih dalam hati kita adalah cukup mengimaninya, karena tidak ada yang susah, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengubah satu dunia di dalam satu hari. Dan diubahnya peredaran bintang dengan matahari terbit dari barat itu sudah mengubah gitu ya, sudah mengubah, sehingga nggak bisa dijadikan patokan waktu lagi sebagaimana sekarang masih normal. Sekarang masih normal, dan kita kan bertanya dengan mengacu
peredaran yang masih normal sekarang ya. Iya. Nah, ya, yang terpenting dalam hal ini ya kita mengimani apa yang mengimani. Dan nggak susah bagi Allah dengan kuasanya untuk mengikat dunia dengan sejumlah negaranya menjadi satu waktu. Nah, bahkan di hadis Dajjal sendiri ada satu hari yang serasa 1 tahun saja. Satu hari hitungannya 1 tahun. Nah, ini juga kan menambah artinya menguatkan, menguatkan bahwasanya waktu itu berubah, tidak sebagaimana waktu sekarang. Ketika Dajjal turun, membuat kerusakan, menimbulkan fitnah, dia akan berada di muka bumi selama 40 hari kalau dalam hadis begitu ya. Tetapi 40 hari ini ada 1 hari yang durasinya sama dengan 1 tahun. 1 hari kan 24 jam ya. Tapi 1 hari durasinya selama 1 tahun. Sehingga siang terus gak malam-malam, nanti malam terus dan siang-siang gitu. Sampai kemudian Nabi ditanya, bagaimana sholatnya? Apa kita cukup sholat 5 kali? Tidak, perkirakanlah waktunya. Sehingga wujudnya kenyataannya waktu siang, tapi secara perkiraan ini sudah duhur, sudah maghrib misalnya, sudah maghrib atau sudah isya atau sudah, padahal siang bolong ya, maghrib bisa subuh kita sholat di waktu yang terang benderang seperti itu. Nah, itu dalil itu atau hadis itu menguatkan bahwasanya waktu ketika itu nanti berbeda dengan waktu yang sekarang. Pertanyaan yang diajukan itu mengacu kepada waktu normal yang sekarang kita alami gitu, sehingga nggak bisa dijadikan sandaran untuk mempertanyakan kiamat kalau hari Jumat. Nggak bisa. Padahal negara-negara berbeda-beda hari Jumat, nggak bisa.